Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak masih mau mereview ulang bagaimana mekanisme secara detail dan kasus-kasus tentang replikasi dan transkripsi dan translasi. Mungkin akan lebih detailnya ke transkripsi dan translasi ya, yaitu pembuatan protein. Kita mulai ya. Teman-teman pasti sudah tahu ya, yang namanya pembuatan protein kita memerlukan yang namanya DNA. Oke. DNA itu kan terdiri dari double stranded ya. Oke. Double stranded ini atau dua untai nukleotida ini memiliki arahnya tersendiri. Oke, arahnya sendiri-sendiri. Pertama ada arah 5-3. Yang selanjutnya, arah 5-3 ini akan disebut sebagai coding. Oke, kemudian ada arah kebalikannya, berarti komplemennya 3 ke 5. Yang kemudian, stranded ini akan disebut sebagai stranded template. Gitu ya. Oke, kita sudah sepakat di sini. Masalah ada yang bilangnya sebagai sense atau anti-sense. Oke, kalau pakai sense atau anti-sense biasanya teori yang lebih tepatnya template ini bertindak sebagai anti-sense. Karena dia tidak mengandung gen-gen gen-gen untuk menyimpan suatu informasi. Sementara bagian coding ini biasa disebutnya sense karena dia mengandung informasi. Ya. Nah, kalau kita mau membuat pesanan, pasti dicetaknya adalah cetakannya selalu kebalik kan? Maka kalau kita mau bikin mRNA selalu menggunakan yang ini, template. Dan template ini arahnya 3 ke 5. Ingetin ya. Oke. Nah, biasanya suka ada kasus nih. Misal teman-teman dikasih templatenya misalnya ACT, GAT, CGA. Berarti kalau dia template biasanya dia nulisnya 3, 5. Mau dia nggak bilang itu template, asalkan ditulis 3 ke 5 itu berarti dia adalah template. Nah, untuk mendapatkan mRNA maka kita harus menerjemahkannya dalam tanda kutip. Menerjemahkan maksudnya apa? Kita berarti mRNA akan dibentuk oleh bahasa komplemennya. Dalam hal ini teman-teman ingat lagi ya, yang namanya A, akan berpasangan dengan T. Yang namanya C akan berpasangan dengan G. Namun kalau pada RNA itu tidak ada yang namanya T, ini enggak ada, melainkan diganti sama urasil. Oke. Jadi kalau kita mau membuat mRNA dari template yang tersedia ini, berarti kita memiliki apa? A dirubah menjadi timin ya harusnya, tapi karena timin tidak ada di RNA, berarti dia akan menjadi urasil. C berkomplemen dengan guanin. Timin berkomplemen dengan adenin. Begitu seterusnya ya. Berarti ini C U A. Ini berarti G C U ya. Berarti karena dia adalah komplemennya, maka mRNA yang terbentuk arahnya apa? Arahnya 5-3. Ini arah mRNA. Teman-teman perlu tahu, yang namanya triplet basa nitrogen itu selalu disebutnya codon. Oke? Codon ini itu adalah triplet basa nitrogen yang dibawa oleh mRNA. Gitu ya. Nah, jadi ini namanya codon. Dan codon ini dia akan membawa pesan untuk asam amino tertentu yang nantinya kita bisa akan lihat di mana? Di tabel asam amino. Gitu ya. Oke, kemudian
kita lanjutkan kembali. Kalau misalnya sudah jadi mRNA, harus apa lagi? Maka mRNA ini nantinya akan masuk ke dalam ribosom, ya enggak? Dia akan masuk ke dalam ribosom. Kemudian di dalam ribosom mRNA akan memanggil RNA transfer atau namanya tRNA. Ya, jadi tRNA apakah itu? Jadi tRNA adalah RNA yang membawa asam amino yang dipesan oleh RNA messenger. Nah, karena dia merupakan komplemennya, maka tRNA ini kebalikannya. Jadi kalau kita sekarang punyanya mRNA-nya UGA, CUA, GCU, maka tRNA yang hadir dari basa ini atau dari kodon-kodon yang ini berarti apa? U komplemennya A, G komplemennya C, A komplemennya U, gitu. Dan seterusnya, berarti C, G, U, A, U, G, C, G, A. Ya, dan ini tidak ada arahnya. Karena apa? Karena tRNA itu bukan stranded, bukan pita, melainkan persatuan. Jadi RNA itu satuan-satuan. Ada tRNA yang isinya acu. Nanti dia akan membawa asam amino yang dipesan oleh UGA. Begitu seterusnya. Jadi ini satuan, maka tidak ada arahnya. Kalau RNA kan ada arahnya ya. 53 ini tidak ada arahnya. Oke? Nah, kira-kira begitu. Kalau teman-teman perhatikan, apa yang menarik? Yang menarik adalah tRNA itu selalu sama dengan template. Oke, tRNA selalu sama dengan template. Berarti bedanya apa? Hanya di T diganti menjadi U. Begitu juga yang di sini diganti jadi U. Tidak ada yang berbeda. Yang berbeda hanya timin diganti urasil. Berarti dengan kata lain apa? mRNA akan mirip dengan siapa? mRNA akan mirip dengan stranded coding. Berarti codingnya apa? Kalau template-nya gini, berarti codingnya apa? Coding, atau kita bilangnya sense, ya. Berarti sense-nya adalah U diganti T. TGA, CTA, dan GCU. Gitu, kurang lebih begitu ya.